Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Angkatan 2022. Di video ini saya akan memaparkan hadis, pengertiannya dan juga penjelasan hadis tersebut mengenai isbal. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hadis tarbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Maliki. Artinya, hadis yang berasal dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah dan ayahnya Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada orang yang menyeret atau menarik pakaiannya yang disebabkan karena kesombongannya. Baik, langsung saja ke pengertian hadis perkata. La, tidak, yanzuru, melihat, ila, kepada, min, dari, barroh, menjalankan, taubahu, pakaiannya, fayala'ah, disebabkan kesombongan. Kandungan hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak dari seseorang, yaitu bersifat sombong. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah kepada orang-orang yang bersikap sombong. Karena pada dasarnya makhluk Allah ini tidak punya apa-apa yang untuk disombongkan. Kita hidup di dunia ini, diri kita sendiri pun milik Allah, nafas kita pun dari Allah. Semua yang kita punya itu dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang patut kita sombongkan. Kita mempunyai harta, kita mempunyai jabatan, kita mempunyai rumah yang mewah, kita mempunyai semuanya. Namun itu semua murni milik Allah. Itu rezeki yang Allah titipkan untuk kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah kepada makhluk yang mempunyai sifat sombong. Makhluk yang memiliki sifat sombong dalam dirinya. Nah, karena sifat sombong tadi yang membuat Allah mengusir iblis dari surganya. Makanya kita di bumi ini janganlah bersifat sombong, karena kita tidak mempunyai apa-apa yang perlu kita sombongkan. Kita mempunyai harta. Harta itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu kerja keras kita, namun kerja keras pun kita, kalau Allah tidak izinkan kita mendapatkan itu, ya tidak akan dapat. Jadi semua yang ada pada diri kita ini sejatinya milik Allah. Di bumi ini semuanya kepunyaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang mempunyai sifat sombong dalam dirinya. Nah, kalau kita bercita-cita ingin masuk surga, namun kita mempunyai sifat sombong dalam diri kita. Kita merasa kita punya segalanya, kita mempunyai jabatan di kampus, kita mempunyai jabatan di kantor, kita mempunyai semuanya, kita mempunyai harta yang berlimpah. Mustahil kita akan merasakan surganya Allah. Karena iblis pun
diusir dari surga Allah karena memiliki sifat yang sombong. Nah, jadi di sini Allah menegaskan dalam hadis, kalau dalam hadis dijelaskan kesombongan itu yang disebutkan yaitu berjalan seperti menyeret pakaiannya, yang sengaja buat pakaiannya panjang, yang melihat kemudian berjalannya dengan menyeret-nyeret pakaian itu di jalan, atau pakaiannya itu menjadi sapu jalan. Ini merupakan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah yang memperlihatkan kepada orang lain bahwa misalnya mereka mampu. Jadi mereka ini berjalan dengan menyeret-nyeret pakaiannya ini panjang sampai menyapu halaman, dan ternyata sifat ini itu termasuk sifat yang sombong. Sifat seperti ini yang nyeret-nyeret pakaiannya, yang berjalan dengan seperti itu tuh sifatnya orang-orang jahiliyah dulu. Jadi yang melakukan hal-hal seperti itu tuh orang-orang jahiliyah dulu, bukan sifat sejatinya seorang muslim seperti itu. Jadi kita dilarang untuk memiliki pakaian yang sengaja kita hiasi. Kita menghiasi pakaian itu yang mana bertujuan untuk menarik perhatian orang lain. Kita menyapu seperti pakaian yang mewah, seperti pakaian berenda-renda untuk menyombongkan pakaian itu. Seperti kaitan hadis dengan pendidikan, hadis ini berisi tentang materi akhlak atau pendidikan akhlak, di mana seseorang tidak boleh sombong di dalam kehidupannya, karena itu akhlak merupakan perbuatan buruk dan tercela, serta Allah sangat membenci orang yang bersifat sombong. Nah, balik lagi ke sifat sombong. Saat kita mempunyai sebuah barang yang kita punya, janganlah terlalu berbangga dengan barang itu. Jangan berbangga dengan barang itu, karena sejatinya semua yang kita miliki ini adalah milik Allah. Tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan nyawa kita sendiri. Contoh sifat sombong itu banyak, misal itu tadi berbangga dengan pakaiannya, menyeret-nyeret pakaiannya, mengangkat dirinya yang paling tinggi jabatannya. Walaupun dia jabatan tinggi, tapi dia merasa dirinya paling benar, sudah sombong. Tidak mau bertegur sapa dengan orang lain karena dia menganggap tidak setara dari pakaiannya. Dia merasa pakaiannya lebih wah. Jadi ia tidak mau berkomunikasi dengan orang itu karena ia merasa bahwa tidak setara dengan orang itu. Nah, jadi kita sebagai makhluk Allah itu membenci orang yang sifat sombong. Nah, kalau kita sudah tahu Allah membenci sifat orang-orang yang sombong, tentu kita harus berupaya menjauhi sifat-sifat itu. Sombong ini banyak macamnya, seperti yang disebutkan hadis. Kalau di hadis disebutkan dia menyeret pakaiannya menjadi sapu jalan. Ini merupakan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah. Mereka memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya mereka mampu. Jadi kita sebagai umat muslim hindarilah sifat sombong ini, karena Allah membenci orang yang mempunyai sifat sombong. Banyak orang yang tidak menyadari kesombongannya. Kadang dia tidak mau bertegur sapa dengan orang lain karena ia merasa tidak setara dari segi finansial dengan orang tersebut. Nah, itu sudah termasuk sifat sombong dalam dirinya. Jadi sombong itu pun
seperti menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Jika dalam hati kita ada dua hal ini atau kedua-duanya ada, itu tanda kita telah masuk dalam deretan orang yang sombong. Jadi contoh sombong ini itu menolak kebenaran. Kita telah diberitahu tentang sebuah kebenaran, namun kita menolak itu. Kita merasa bahwa pendapat kita yang paling benar, padahal pendapat kita itu salah. Nah, itu kita termasuk orang yang sombong. Selanjutnya, merendahkan sesama manusia. Kita misal di khalayak ramai, kita terang-terangan merendahkan sesama saudara kita, sesama saudara muslim kita. Kita merendahkan dia entah dari segi pengetahuan dia, entah dari segi ekonomi, kita rendahkan dia. Nah, itu kita termasuk orang-orang yang sombong. Kadang sifat sombong ini juga dia cenderung meninggi-ninggikan dirinya. Dia memuji dirinya sendiri terlalu berlebihan. Dia memuja-muja dirinya, mengagung-agungkan dirinya. Dia terlalu seperti itu. Itu pun termasuk kepada orang-orang yang bersifat sombong. Nah, di dalam tubuh manusia ini kan terdapat bagian yang bertugas mengatur bagian anggota tubuh yang lain. Baik buruknya perilaku manusia itu tergantung pada bagian yang ini, yaitu hati. Jika bagian tubuh yang bertugas mengatur dan menentukan perilaku manusia ini disebut hati, yang bisa saja hati ini menjadi sombong. Orang sombong ini akan selalu menganggap dirinya paling tinggi dan memandang orang lain itu lebih rendah. Hati orang sombong itu akan mudah mengambil keputusan. Ia tidak mudah dinasehati karena ia menganggap dirinya bisa. Jadi orang sombong itu biasanya ia menolak untuk dinasehati, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya si paling bisa, merasa dirinya yang paling pandai. Karena ia merasa dirinya paling pandai, paling bisa, gak mau dinasihati, paling terkenal, maka ia menolak semua itu gitu. Maka terdapatlah sifat sombong dalam dirinya. Orang yang sombong ini adalah orang yang dibenci Allah. Kesombongan ini termasuk juga penyakit ya, penyakit yang mengerikan sebenarnya kalau terdapat dalam diri kita. Karena ini bisa membahayakan diri kita sendiri, karena siapa orang yang mau sama orang yang sombong? Siapa orang yang suka sama orang yang sombong? Siapa orang yang mau bergaul sama orang yang sombong? Tentu tidak banyak, atau bahkan orang akan menghindari orang-orang sombong ini. Seseorang tidak akan sombong kecuali yang suka puas diri. Seorang tidak akan memuliakan diri sendiri kecuali yang meyakini bahwa ia memiliki sifat-sifat yang sebenarnya. Sifat sombong sangatlah jelek, karena sifat sombong ini kalau dibawa ke sebuah forum diskusi, orang ini sangat susah untuk diajak diskusi karena ia tidak menerima pendapat orang lain, merasa pendapatnya benar, tidak menerima kritik ataupun saran. Jadi jika di sebuah forum merapat misal, ya orang sombong ini termasuk orang-orang yang harus dihindari karena ia merugikan beberapa pihak seperti itu. Nah, orang sifat sombong ini bisa juga karena faktor lingkungan, karena dia mungkin tidak diajarkan untuk rendah hati gitu. Seseorang itu kan tumbuh
biasanya sesuai dengan lingkungannya, bagaimana lingkungannya itu. Dan juga bisa karena sifat sombong ini muncul dari sanjungan atau pujian dari seseorang berlebihan. Ia dipuji atau disanjung oleh seseorang dengan terlalu berlebihan sehingga sifat sombong tadi tertanam pada dirinya. Ia merasa bahwa dirinya mempunyai segalanya. Baik, sekian dari penjelasan hadis ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.